Coach, Ya. apakah benar Coach pernah diminta untuk mengasisteni STY, tapi Coach menolak? Nah, jadi ceritanya gini ya. Saya ditelepon oleh Dirtek waktu itu, Bang Danur Windo. Oke. Ya, Fakri, ini ada perubahan di susunan kepelatihan timnas U19. Head coach-nya saat itu STY. Sudah hadir ya itu ya? Saya nggak tahu dia udah hadir atau belum, tapi saya udah disampaikan. 2019 ya mungkin. Saya disampaikan waktu itu melalui telepon. Terus kamu jadi asistennya STY. Oke. Ya. Terus saya tanya teman-teman saya yang lain, enggak, mereka karena STY bawa tim asisten sendiri. Oh gitu. Lalu? Ya kan. Saya merasa bahwa satu, kami kan tidak gagal waktu itu, ya kan. Kalau ukuran prestasi itu tim lolos ke babak final Piala Asia. Tapi hari itu sudah dengar bahwa pelatihnya adalah STY. Saya apakah STY atau pelatih dari Korea Selatan ya waktu itu? Gitu. Ya. Belum signifikan. Belum ya. Ini ada pelatih dari Korea Selatan yang akan bawa timnya waktu di awal-awal ya. Ya, di awal-awal itu. Awal-awal itu. Dia akan menangani timnas, tim senior, tim senior, tim U23, tim U19. Nah, waktu itu masuk SEA Games ya. Saya nggak tahu waktu itu ya. Okay. Nah, itu ada Fahri Husaini juga, Bang ya. Seorang sebagai pemain sangat saya kagumin tuh. Saya sedih dengan Fahri. Karena Sintayong pertama kali yang disebut Fahri. Saya nih dengan Pak Amali, dengan waktu itu saya staf khusus. Jadi dia ajak Pak Menpora waktu itu. Pak Menpora, Pak Amali ketemu Sintayong pertama. Waktu saya jabat tangan saya, Sintayong nanya, Fahri Husaini. Oke. Saya ngomong sama Pak Ibul, saya bilang nih minta Fahri Husaini. Untuk asisten. Nggak mau. Nggak mau dia? Menolak ya? Menolak. Jadi karena kalau dia bilang menolak, dia betul? Betul, dia menolak. Ya, dia punya alasan untuk menolak. Nggak apa-apa juga, gitu. Nggak ada masalah, gitu. Tapi maksud saya, ya kita... Mungkin Fahri merasa bahwa dia sejajar dengan Sintayong, nggak apa-apa juga. Itu hak dia untuk merasa itu. Tapi faktanya Sintayong ini kan pelatih kelas dunia. Ya. Jerman juara. Jerman pernah dikalahin. Kalah sama dia. Juara dunia bertahan. Iya, juara bertahan. Kalah sama dia. Terus kita mau gimana? Korea Selatan sekarang kalah sama dia. Justru itu. Justru itu. Jadi menurut saya, masa sih lu nggak ngelihat ada kelebihan Sintayong? Kan tidak terbayangkan oleh kita. Waktu pertama STY datang ke sini, kan ada program naturalisasi yang begitu masif ini kan. Nggak terbayangkan itu. Di awal itu kan nggak ada bahasa itu kan, bahwa STY akan bangun tim nasional kita dengan banyaknya pemain. Ya, jadi ketika pertama dia datang itu saya berharap STY akan melakukan itu, akan mengoptimalkan, memberdayakan kekuatan lokal seperti yang dilakukan oleh Pak Hangzhou di Vietnam itu. Lalu pertanyaannya kenapa Sintayong pakai pemain naturalisasi? Lalu tanya dong ke diri kita masing-masing, siap nggak anak-anak kita? Nah, kan harus yang kita ingat juga gini Helmi, anak-anak pemain bola dan bukan cuma pemain bola, atlet kita rata-rata itu dari kelas menengah bawah. Kelas menengah bawah di Indonesia metode makannya kan cuma AMK. Asal makan kenyang. AMK. Iya kan? Asal makan ya. Mau itu instan, mau itu pokoknya yang penting kenyang. Iya. Kan sementara gizi kan harus, nutrisi gizi itu harus Nah, kalau dia dari kelas menengah bawah bagaimana mau dapat itu? Itu pertama. Kita lihat sekarang anak-anak pemain yang ada sekarang, termasuk pemain-pemain yang lokal yang ikut di sini, nggak ngos-ngosan tuh. Marcelino misalnya. Terus Sadli itu nggak ada yang ngos-ngosan. Kenapa? Arhan nggak ada yang ngos-ngos. Kenapa? Mereka main di luar. Pertanyaannya, kok mereka bisa main di luar, yang lain nggak bisa? Kan ada tuh pemain yang mengatakan kita sama mereka 11-12. Ya mungkin, tapi di jalur yang lain, di jalur yang ini pasti 20 lawan 3 gitu. Dan yang paling fundamental nih yang nggak banyak orang tahu. Pemain Indonesia itu di zaman yang lama, sekali lagi saya nggak mengurangi rasa hormat, rasa cinta saya, rasa bangga saya kepada mereka semua. Karena mereka adalah bagaimanapun sudah mengabdikan dirinya untuk dunia sepak bola kita, minder. Ada gitu ya Bang? Bukan gitu lagi. Begitu ketemu orang ngomong bahasa Inggris ngomong Korea, minder. Orang kalau minder ilmunya hilang. Sehebat apapun, betul nggak? Helmi orang lapangan, pasti tahu itu. Iya kan? Nah yang sekarang nggak minder, kenapa? Oh gila, diwawancarain Cacicus ya Bang? Iya bukan, karena mereka emang main di luar. Harusnya kita bersyukur ada gitu. Salam olahraga. Barusan kita saksikan ya perdebatan antara Coach Fahri Husaini dengan Bung Nigara atau biasa dikenal di dunia tinju, tetapi kita tahu bahwa Bung Nigara adalah lama di sepak bola.
Di sini beliau berdua sama-sama memperbincangkan soal kepelatihan Sintayong ya, atau STY. Dan di situ memang sudah bukan rahasia umum lagi ya, kalau sebelum Coach Indra Safri untuk jadi asisten pelatih dari Coach Sintayong, kita tahu adalah yang pertama ditawari asisten pelatih adalah Coach Fahri Husaini ya. Di sini ternyata jawaban Coach Fahri Husaini, wah rupanya seolah-olah ya, dalam tanda petik Coach Fahri Husaini seolah-olah lebih hebat dari STY. Bahkan Coach Fahri mengatakan, kan kita kemarin udah kita tidak gagal apa segala macam. Dan di sini dan ditambah lagi Coach Fahri Husaini kurang setuju dengan agendanya naturalisasi yang sangat masif di kepelatihan era Sintayong ini. Tetapi tidak cuma itu, sepertinya Coach Fahri Husaini merasa harusnya dia tidak asisten atau harusnya dia jadi pelatih kepala. Mungkin itu ya, mungkin. Dan di sini ditanggapi oleh Bung Mahfudin Nigara atau Bung Nigara ya, di saat podcast bareng dengan Helmi Yahya. Di sini Bung Nigara menjelaskan harusnya Fahri Husaini tidak seperti itu, harusnya jawabannya tidak seperti itu. Kita tahu kan kapasitas STY adalah pelatih kelas internasional, seorang pelatih yang pernah membawa Korea Selatan ke Piala Dunia, bahkan masuk ke perempat semifinal kalau nggak salah ya. Dan itu di sini Bung Nigara benar-benar menjelaskan bahwa naturalisasi, kalau memang Coach Fahri Husaini protes soal naturalisasi, ya protes dong sama Ketua PSSI atau Pak Erick Thohir. Itu yang dikatakan oleh Bung Nigara. Dan Bung Nigara menjelaskan di sini soal pemain ya, pemain timnas di era sekarang ini dan di era yang lalu-lalu ya, bukan membanding-bandingkan, tetapi memang di era sekarang ini jauh sekali perkembangan fisik dan mentalnya. Bung Nigara menceritakan kalau dulu tanpa mengurangi rasa hormat beliau kepada senior-senior atau pemain-pemain yang sekarang sudah menjadi legend ya. Kalau dulu ketemu orang yang berbahasa Inggris atau berbahasa lain di Indonesia itu sudah minder. Apalagi ketemu dan main bertanding di lapangan itu udah minder sekali. Itu kata Bung Nigara ya. Dan di situ Bung Nigara juga menjelaskan bagaimana proses naturalisasi itu, karena yang pertama melakukan proses naturalisasi adalah ya Bung Nigara memang terlibat langsung di situ. Dan kalau soal proses naturalisasi ya memang perlu juga naturalisasi dong. Sebagai penyemangat atau menjadikan kompetisi di timnas ini memang benar-benar nyata gitu ya. Ya mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komentarnya, like dan sebagainya. Salam olahraga.